Oke teman-teman semua, kembali lagi di pertemuan kita ke yang ketiga, yaitu video GoNPL part 3. Nah, di part 3 ini akan membahas lebih seru, yaitu lanjutan dari instalasi aplikasi GoNPL. Tadi kita sudah menjelaskan tentang bagaimana sih cara instalasi aplikasi GoNPL, mulai dari mengisi profil sekolah dan registrasi. Nah, kali ini kita akan belajar menambahkan data kelas, data materi, dan menggunakan fitur asesmen non-test. Percaya atau tidak, fitur non-test ini sangat mudah sekali pembuatannya dan sangat mempermudah dan sangat meringkas pekerjaan kita dalam melakukan asesmen non-test. Mengapa begitu? Karena di sini sudah tersinkronisasi. Jadi untuk menggunakan asesmen non-test ini, kita tidak perlu membuat form terlebih dahulu di Google Drive, di Google Form, lalu mengolah datanya di Excel dan sebagainya. Nah, menggunakan aplikasi GoNPL ini sangat meringkas. Rekan-rekan atau Bapak Ibu cukup membuat ataupun menarik angket dari aplikasi GoNPL, lalu meng-share kepada siswa, dan hasil analisisnya akan langsung muncul. Itu menariknya, jadi akan lebih mudah. Ya, oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pertama-tama saya di sini akan membahas, tadi saya sudah sampaikan di part 2 ya, bahwasanya GoNPL ini dapat menambahkan kelas dimanapun, maupun SMP, SMA, SMK. Ya, pertama silakan teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu bisa menambahkan kelas terlebih dahulu di aplikasi GoNPL. Nah, sudah menambah kelas, ulangi ya. Pertama klik tambah di data kelas, lalu klik tambah kelas. Ya, tulis ketiknya kelas misalkan 7 karena saya di SMP, lalu saya tambah lagi kelas 8, saya tambah lagi kelas 9. Nah, kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu ada kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D, silahkan tambahkan kelas dengan tulisan kelas 7A misalnya ya, tambahkan kelas 7B. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya Bapak Ibu mengisinya adalah satu persatu, bukan sekaligus. Nah, setelah menambah kelas, silakan bisa tombol kembali. Tapi kalau mau menghapus, klik hapus saja. Kalau mau nambah, klik tambah kelas. Ya, kita kembali lagi ke halaman awal. Di sini sudah berubah, jumlah kelasnya sudah 3 sesuai yang kita input. Selanjutnya kita akan membahas mengisi materi di aplikasi GoNPL. Tentunya saat kita melakukan asesmen, tentu kita harus menentukan materinya dulu. Ya, maaf, ulangi, untuk membuat RPL itu kita harus menentukan materi terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan kenalkan ya cara menambahkan materi di aplikasi GoNPL. Yang pertama bisa klik tambah ya. Lalu di sini ada dua jenis. Kita bisa menambah materi secara manual dan kita bisa menarik materi secara otomatis. Ya, atau kita mengambil materi dari rekan-rekan yang sudah dibagikan kepada pengguna lain. Ya. Oke, saya akan mencoba fitur tambah materi secara manual. Kalau rekan-rekan menambahkan materi, klik tambah materi, ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, judul materi dan isi materi bisa dipisah. Misalnya contohnya, bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. Ya, nah di sini teman-teman semua Bapak Ibu bisa menambahkan artikelnya. Kita bisa cari di Google dulu, misalkan bahaya merokok. Ya, nah ini misal kita mengambil dari sini. Ini kalau secara manual ya, ada sebetulnya secara otomatis, tapi ini kita mencoba manual dulu. Nah, ini kita bisa memblok, misalnya kita mengambil materi di sini ya, di websitenya Rumah Sakit Paru. Nah, silakan diblok dengan hati-hati, jangan sembarangan. Lalu klik copy dan klik master di sini. Nah, misalnya seperti ini. Ini sudah dipaste ya, ditempel. Ya, lalu selanjutnya di sini ada permintaan sertakan sumber. Nah, sumbernya bisa link ini ya, jangan lupa karena ini penting. Jadi GoNPL ini tidak membiarkan orang-orang memposting tanpa ada sumbernya. Lalu status materi di sini ada dua tipe, ada public dan privasi.
Kalau privasi, artinya Bapak Ibu tidak akan membagikan materi ini kepada orang lain. Jadi orang lain tidak akan tahu Bapak Ibu telah memposting materi ini. Nah, kemudian jika pilih public, maka materi ini dapat diambil oleh guru BK lainnya. Karena artinya Bapak Ibu sudah mempublikasikan ke publik, artinya sudah mengizinkan orang lain menggunakan artikel Bapak Ibu. Nah, contoh kita akan menggunakan tipe public seperti ini. Lalu tinggal klik tambah materi dan materi akan berhasil masuk. Ya, di sini kita bisa melihat materinya. Ya, seperti ini materinya sesuai yang kita inputkan. Dan ini bisa dibagikan kepada siswa, ya. Kemudian kita bisa menambahkan materi lagi. Oh ya, tadi ada yang kelupaan. Fitur ini sama seperti di Microsoft Word. Kalau kita mau menambahkan gambar, kita juga bisa klik picture. Nah, kalau image URL, kita bisa mengambil URL dari luar. Misalnya kita mau ngambil gambar ini, tinggal klik kanan, copy image address, lalu tempel di sini. Nanti gambar akan masuk di halaman WordPL. Ya, jadi itu sama sebetulnya. Nanti ini bisa kita pelajari lebih lanjut. Nah, kalaupun menambah video juga bisa. Nah, misalkan dari sini mau menambahkan YouTube, misalkan mau menambah YouTube ya, YouTube bahaya merokok. Silakan, itu kreasi Bapak Ibu. Misalkan kita mau ambil video ini dari YouTube, pastikan kita copy linknya, lalu tempel di video URL-nya, lalu klik insert video. Nanti akan muncul di sini. Ya, jadi di sini aplikasi WordPress sangat fleksibel sekali. Yaitu metode yang pertama, yaitu menambahkan materi. Kemudian metode kedua adalah tarik materi. Nah, untuk tarik materi ini sangat mudah. Caranya cukup tarik materi dan kita tinggal cari aja materi yang mau kita ambil. Nah, di sini sudah saya jelaskan bahwasanya kalau kita mau di public, maka di sini akan muncul berbagai materi yang sudah dipublikasikan. Tapi kalau di privasi, maka di sini tidak akan muncul. Jadi di fitur tarik materi ini tidak akan tersedia materi Bapak Ibu. Karena saya mau di public, maka materi saya muncul. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah, kita bisa mau mencari materi tertentu, misalkan tentang merokok. Nah, ini sudah ada banyak. Ada beberapa yang sudah memposting tentang bahaya merokok. Atau misalkan pergaulan. Nah, sudah ada juga. Oke, kita misal nyari etika. Nah, sudah ada juga. Cari COVID-19. Nah, sudah ada juga. Nah, tinggal kita melihat dulu materinya, lalu kita tinjau. Oh, ini bagus. Ini punya Pak Ahmad Nur Fauzi. Nah, kita kembali ya, kita cek lagi ya. Yang COVID. Ya, misalkan tadi COVID punya Pak Ahmad Nur Fauzi, ini kita mau ambil materinya. Sudah kita tinjau. Kita tinggal pilih materi ya, nanti klik mulai tarik. Silakan, ada keterangannya, Anda akan menarik materi yang diupload oleh Ahmadur Fauzi dengan judul bla bla bla. Dan untuk melanjutkan proses, klik mulai tarik materi dan materinya akan masuk ke data materi kita. Tadi kita sudah punya satu dan ini sudah menambah lagi. Nah, kalau tarik materi ini untuk menarik materi dari luar, kalau tambah materi ini untuk menambahkan materi dari secara manual ya. Kalau ini otomatis. Nah, itu seperti itu. Kita klik kembali dan kita sudah punya dua materi. Nah, materi selanjutnya kita akan membuat metode assessment non-testnya. Nah, ini yang menarik. Tadi sedikit revisi, sebetulnya seharusnya langkah pertama setelah nambah kelas baru kita masuk ke assessment. Ya, assessment, setelah assessment baru kita mencari materi. Nah, nanti itu bisa disesuaikan saja. Ya, untuk penambahan data assessment ini menariknya ada dua metode. Ya, ada tambah angket secara manual dan tarik angket seperti tadi. Ya, bisa otomatis dan angketnya bisa diedit. Jadi kita tidak usah susah-susah membangun dari awal sampai akhir. Kita cukup ambil tarik angket dari angket yang sudah dibagikan oleh rekan-rekan kita guru BK di seluruh Indonesia, dan kita bisa menggunakan dan menyesuaikan di sekolah kita. Nah, kita misalkan mau menambahkan angket secara manual. Kita ingin melakukan asesmen secara manual. Misalnya di sini kelas 8 pelajarannya 2021-2022. Lalu selanjutnya kita bisa memilih menuliskan pertanyaannya apa, ya, pernyataannya apa di sini. Nah, tinggal gitu aja.
Dan seperti biasa ada private. Kalau private artinya kita berarti hanya untuk pribadi, tapi kalau public artinya ini bisa bisa dipakai oleh orang lain angketnya, atau kita membagikan kepada pengguna lain. Nah, silakan nanti Bapak Ibu barangkali mau membuat sendiri bisa memanfaatkan fitur ini. Atau kalau mau lebih simpel, kita juga bisa menggunakan fitur tarik angket. Ya, fitur tarik angket ini sangat sederhana. Kita cukup klik tarik angket, lalu mencari angket yang akan kita buat. Di sini ada 8 guru yang sudah membagikan angket atau mempublish angketnya ke GoRPL. Misalnya kita akan menggunakan angket kelas 7. Kita review dulu. Misalkan punya Ibu Dewi Mustikasari. Kita lihat angketnya. Nah, tampilannya seperti ini, simpel ya. Ada nomor 2, nomor 3, 4, 5. Jadi kita bisa lihat angketnya. Angket nomor 1 seperti ini. Oke, ternyata ini bagus. Coba kita gunakan. Untuk menggunakannya cukup memilih tarik angket sesuai barisannya. Klik tarik angket, lalu kita tulis lagi di sini 2021, 2022 ya. Lalu di sini kita sudah mendapatkan angket yang tadi ya, yang diangket dipublish oleh Bu Dewi. Nah, di sini kita tinggal buat angketnya. Jadi sangat cepat sekali dan kita sudah bisa melakukan asesmen. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Caranya sangat mudah. Untuk menggunakannya, ini ada 2 tombol. Ada hasil analisis dan bagikan angket. Dan maaf 3, satunya hapus. Kalau misalnya kita mau menghapus angket. Nah, kalau mau kita lihat hasil analisisnya, ini bisa klik hasil analisis. Nah, tapi di sini kosong atau hasilnya none semua. Karena apa? Karena kita belum melakukan asesmen atau membagikan angketnya. Untuk itu silakan bisa kembali lagi ke halaman sebelumnya ya, atau mengklik asesmen tesnya ini. Nah, selanjutnya kita bisa bagikan angket terlebih dahulu. Jadi kalau kita bagikan angket, maka hasil analisisnya akan muncul. Ya, coba klik bagikan angket. Nah, di sini sudah ada angketnya, kita tinggal share linknya kepada siswa. Yaitu caranya gimana? Tinggal di blok, ya, lalu copy, lalu kirim aja ke siswa. Ya, misalkan ke siswa siapa gitu, entah ke lewat WA ataupun Google Classroom, itu terserah Bapak Ibu. Intinya ini di-share kepada siswa. Nah, misalnya kita mengisi nih Tata Pustara. Nah, di sini sudah ada kelasnya, kelas 9. Misalnya saya mengisi seperti ini ya, saya isi. Misalnya penggunanya sudah mengisi, nanti akan secara otomatis hasil analisisnya juga akan muncul. Oke, selanjutnya setelah mengisi, nanti siswa langsung mengirim angket. Ya, ini nanti akan muncul seperti ini. Angket kebutuhan layanan bimbingan konsultasi sendiri telah dijawab, sukses terkirim. Nah, tutup halaman. Nah, nanti ini halaman siswa akan kembali ke Google. Jadi seperti itu. Nah, kita di sisi admin ini bisa melihat perkembangan dari hasil analisisnya. Dan di sini ada hasil analisis, kita tinggal lihat. Nah, sudah dapat ya, ini hasil analisisnya, persentasenya juga sudah. Ini kalau semakin banyak akan lebih akurat ya. Lalu kalau kita mau merekap, cukup klik cetak hasil analisis. Nanti kita bisa melihat apa saja yang paling dibutuhkan layanan atau paling harus segera dilaksanakan layanan DK yang harus kita lakukan. Dan di sini ada beberapa ya, yang tinggi itu harus segera mungkin. Untuk sedang itu masih kategorinya tengah-tengah. Kalau rendah berarti tidak terlalu diprioritaskan. Nah, itulah fungsinya asesmen. Jadi ketika kita sudah melakukan asesmen, maka kita bisa memperkirakan materi apa atau layanan apa yang harus kita berikan kepada peserta didik. Nah, itulah cara melakukan asesmen melalui aplikasi GoRPL. Silakan selanjutnya rekan-rekan atau Bapak Ibu bisa praktikan, dan itu part 3 dari saya. Dan selanjutnya di part 4 kita akan membahas lebih lanjut mengenai cara pembuatan RPL-nya, dan dari keempat RPL sampai ke RPL klasikal, dari konseling individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan RPL klasikal. Dan tentunya cara pembuatannya sangat mudah. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.